lagi dengan Kak Farhan atau Kak F3, tutor biologi bikin kamu paling biologi. Mari kita bahas soal tentang ekosistem untuk persiapan TKA atau tes kemampuan akademik. Soal yang pertama, perhatikan komponen-komponen ekosistem di bawah ini. Komponen ekosistem tersebut dapat disusun menjadi suatu rantai makanan ekosistem danau, yaitu dengan susunan. Nah, adik-adik, ingat, dalam suatu ekosistem, umumnya akan ada yang namanya bakteri pengurai atau dekomposer. Dekomposer tersebut akan berfungsi menguraikan sisa makanan dari makhluk hidup yang telah mati. Kemudian, setelah diuraikan, akan dibentuk yang namanya suatu nutrisi. Nah, nutrisi ini tuh akan dikembalikan lagi ke lingkungan. Jadi ini penting banget yang namanya bakteri pengurai atau dekomposer. Perhatikan ke opsinya. Di opsinya, ini ada yang ujungnya bukan dekomposer. Ada di opsi yang A dan juga opsi yang D. Maka kita langsung blacklist opsi A dan D. Kita fokus ke opsi B, C, dan E. Opsi B diawali dengan fitoplankton. Opsi C dan E diawali dengan eceng gondok. Nah, eceng gondok dan fitoplankton ini berlaku sebagai produsen atau makhluk yang menyiapkan energi. Lanjut, yang B, fitoplankton dimakan oleh ikan nila. Yang C, eceng gondok dimakan oleh ikan koi. Yang E, eceng gondok dimakan oleh ayam. Nah, untuk yang E, ini kemungkinannya kecil banget ya. Eceng gondok dimakan oleh ayam. Karena ayam itu bukan predator utama. Predator alami untuk memakan eceng gondok tuh kayaknya enggak ya. Jadi untuk yang E itu salah. Tersisa dua opsi. Yang B, ikan nila akan dimakan oleh ular. Kemudian yang C, ikan koi akan dimakan oleh ikan nila. Nah, ini kemungkinannya kecil ya. Ikan koi dimakan oleh ikan nila. Karena dalam suatu ekosistem, biasanya ikan koi dan ikan nila tuh kalau disatukan dia akan bersahabat, berteman. Akan membersihkan alga dan tanaman air lainnya. Jadi ini salah, maka yang tepat itu yang opsi B. Jadi fitoplankton berlaku sebagai produsen, akan dimakan oleh ikan nila yang berlaku sebagai konsumen primer. Kemudian ular akan memakan ikan nila berlaku sebagai konsumen sekunder. Kemudian ular akan dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak atau tersier. Kemudian setelah mati akan diuraikan oleh bakteri pengurai atau dekomposer dan akan dibentuk suatu nutrisi dan dikembalikan ke lingkungan. Kita lanjutkan ke nomor 2. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem padang rumput di bawah ini. Berdasarkan skema jaring-jaring makanan tersebut, apabila tikus dimusnahkan, maka yang akan terjadi adalah, perhatikan, jika tikus dimusnahkan, dihilangkan, maka populasi pemangsanya, yaitu rubah, burung elang, dan juga ular, itu populasinya akan menurun. Karena hewan yang dimangsanya nggak ada. Maka populasinya, pemangsanya akan menurun. Nah, kemudian tumbuhan itu akan meningkat sebagai produsen ya. Akan melimpah ruah. Nah, limpah ruah tumbuhan tersebut menyebabkan serangga herbivora itu akan meningkat populasinya. Ingat, dalam suatu ekosistem, jika satu saja komponen menghilang, maka akan mengakibatkan ketidakstabilan ekosistem tersebut. Jadi penting banget antara komponen satu dengan komponen lainnya, karena saling mempengaruhi. Kita lihat ke opsinya. Opsi yang A, meningkatnya populasi burung elang. Nah, ini salah ya.
karena tikusnya dimusnahkan. Kemudian yang B, populasi burung pemakan biji-bijian meningkat dan ekosistem tetap stabil. Nah, ini salah ya, ekosistem tetap stabil. Kemudian yang C, menurunnya populasi ular dan ekosistem menjadi stabil karena ular sebagai predator. Salah ya ini, menjadi stabil. Kemudian yang D, ekosistem akan tetap stabil karena tikus merupakan hama pengganggu. Salah. Kemudian yang E ini tepat ya. Terjadi peningkatan populasi serangga herbivora dan ekosistem menjadi tak stabil. Kita next ke nomor 3. Jika diketahui seekor serangga mengonsumsi biji-bijian dengan kandungan energi 200 Joule dan kemudian menggunakannya 50 Joule untuk respirasi dan memproduksi feses hingga 100 Joule, lalu berapakah produktivitas sekunder bersih dari serangga tersebut? Nah, ini gampang ya. Jadi, untuk mencari produktivitas sekunder bersih, adik-adik tinggal kurangi 200 Joule, kurangi dengan energi yang telah digunakan, 50 Joule dan 100 Joule. Jadi, tinggal sisa 50 Joule. Gimana? Gampang kan? Jangan lupa like and share ke teman-teman kamu. Dan sampai jumpa di pertemuan biologi berikutnya. Dadah!